Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wak JFX. Apa kabar kalian semua? Sudah lama ya gua nggak up video setelah beberapa hari, dan hari ini gua akan up video mengenai SMT. Khususnya di sini mungkin ada awam ya, udah banyak yang mengetahui tentang SMT, apa itu SMT, kegunaan dan lain-lain. Sini ada SMT divergence. SMT, apa itu SMT? Dalam metode yang udah pernah gue pelajari dalam ICT khususnya, SMT disebut Smart Money Technique atau bisa juga disebut Smart Money Tools. Dan di dalam Liquidity Inducement Theory itu disebut sebagai Smart Money Trap. Divergence-nya apa Bang divergence? Nah, divergence di sini ialah ini nih. Kalau kalian udah pernah menggunakan yang namanya indikator baik itu RSI, stochastic, Bollinger Band dan lain-lain. Di situ nanti terlihat yang satu membentuk failure swing dan yang satu membentuk strong swing, baik high maupun low. Dan untuk kegunaannya itu apa? Kegunaannya itu ialah sebagai confluence sebelum kita menentukan titik entry ataupun point entry. Lalu syaratnya itu kalian lihat dulu pair apa yang sedang kalian ingin bandingkan atau comparison gitulah ya. Karena dalam SMT ini perbandingan antara dua pair. Dan terus cara kerjanya gimana ya, simak aja video ini hingga selesai. Gua hanya akan menjelaskan SMT ini di basic atau sekedar pengetahuan basic. Oke, next. Nah, sini SMT divergence ini mempunyai dua poin. Yang pertama ada positive correlation, yang kedua negative correlation. Nah, yang dalam artian positive correlation itu satu arah. Ya, dalam pair itu masih menjadi satu direction. Misal nih bearish, still bearish gitu kan. Dari pair yang satu bearish, yang dua bearish, bedanya yang satu membentuk failure swing dan yang kedua membentuk strong swing. Dan negative correlation itu ialah berbanding arah. Yang satunya bullish, yang satunya bearish. Nah, Bang, contohnya pair-pair apa aja, Bang? Gitu ya. Oke. Di sini untuk positive correlation, nah kita punya pair Euro USD, GBP US dengan GBP USD ya. Oke, ini hapus dulu. Terus ada SAU USD dengan SAG USD dengan silver. Ada US 100 atau Nasdaq dengan SP 500. Ada US Oil dengan UK Oil. Ada juga pair currency gua belum sebut yaitu NZD dengan AUD ya. Itu untuk positive correlation dalam artian yang satu membentuk failure swing dan satu membentuk strong swing. Terus di negative correlation-nya itu ada DXY dengan Euro USD. DXY dengan Euro USD itu berbanding terbalik atau yang satunya bullish, yang satunya bearish. Oke, di sini gua akan sekalian menjelaskan atau kita sekalian mencari contoh tentang SMT ini di berbagai pair. Oh ya, dan ingat untuk di pair masing-masing pair, jika kita menggunakan ATF itu kita menentukan SMT secara garis besarnya ya, secara major time frame, secara major trend gitu kan, untuk menentukan kemana arah harga akan bergerak. Apakah akan terjadi reversal atau malah tetap ke arah continuation gitu kan. Langsung kita ambil contoh, kita ke SAU dengan SAG gitu kan. Nah, kita nih ada di time frame 4. Nah, cara membandingkannya gimana Bang? Nah, kalau di laptop ataupun PC, ini kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada tanda tambah. Nih, kalian tinggal tambahin nih. Nah, gitu kan. Tinggal tambahin. Kalau di HP gimana Bang? Nah, kalau di HP itu gue lupa ya, ada fitur yang tanda apa itu gue lupa. Dan di situ ada nama bandingkan, itu kalian bisa ngebandingkan.
Oke, baik. Nah, di sini kita temu satu contoh. Mana tadi ya? Oh, ini nggak bisa disebut SMT. Ingat, semakin besar time frame kalian, kemungkinan validnya itu semakin tinggi, probability-nya semakin tinggi. Cet, 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 cet. Nah, ini bisa dibilang SMT enggak sih? Coba kita menggunakan time frame yang lebih kecil. I see. Ini ada satu guys. Lebih ke ini ya. Nah, nih. Dia masih berupa positive correlation atau masih dalam satu tren yang sama. Oke, kita cari lagi. Oh, di sini. Yang agak susah ya mencari sampel yang seperti ini. Nah, ini ada lagi. Nah, guys. Itu ada beberapa contoh dari SMT, positive correlation. Oke, kita ambil lagi di EU dengan GU ya. Kita hapus. Ini dapat nih satu. Nah, terlihat jelas kan? Yang satu membentuk failure swing, yang satu membentuk strong swing. Nah, kalau simpelnya gini, yang satu nggak nge-swipe, yang satunya lagi nge-swipe guys. Ini nggak nge-swipe dia. Tuh, itu ya guys ya. Kita udah ngambil contoh dari 24 pair SAU dengan SAG dan Euro USD dengan GBP USD. Sekarang kita ambil contoh untuk negative correlation. Negative correlation. Oke, di XY. Jangan gue kenapa ini anjay? Sebentar.
Kita ambil yang mana? Pas lah ya. Nah, lihat. Kita udah langsung dapat contoh saat di negative correlation. Nih, satu bentuk strong low dan satu bentuk strong high. Ini sama-sama ngebentuk weak low dan weak high atau Feller swing. Ini nih. Sebenarnya kayak gini. Simpelnya kalau Euro USD bearish di XY pasti bullish dong, gitu. Tapi yang benar-benar akurat dalam accuracy antar pair ya, khususnya di currency untuk SMT korelasi negatif itu kayak Euro USD dengan DXY. GBP USD bisa nggak bang? Bisa, tapi lebih ke high probability-nya dengan Euro USD. Itu perbandingan antara DXY dengan Euro USD. Nah, maksudnya di sini kita udah menemukan yang namanya sampel SMT korelasi positif dengan korelasi negatif. Nah, bang gunanya apa sih bang? Terus apalagi cara kerjanya gimana? Nah, sini gua akan menjelaskan contoh sederhana ya, contoh sederhana korelasi negatif, korelasi SMT gitu kan, yang menggunakan apa namanya, entry menggunakan SMT korelasi. Nah, ini. Oke, kita hapus saja ini ya. Jadi kita perlu menandai dalam dua pair, baik itu antara korelasi negatif maupun korelasi positif, itu untuk menentukan yang satu membentuk Feller swing, yang kedua membentuk strong swing. Lalu selanjutnya apa? Kita mencari yang namanya konfirmasi entry. Jika kalian menggunakan ICT ya kalian bisa menandai area FVG terdekat gitu kan. Walaupun sebelum MSS bang atau sebelum change of character ya bisa kayak gini nih contohnya. Dia setelah membentuk korelasi negatif antara DXY dengan Euro USD, ini nih dia udah swipe nih kan, udah swap liquidity. Ini dalam 1 jam. Coba kita lihat daily-nya ada apa. Daily-nya nih. Oke, itu daily ya. Dalam 1 jam kita melihat di sini kan ada liquidity nih. Ada pool of liquidity. Yang mana kita, dari saya pribadi yang menggunakan konsep AMD, accumulation, manipulation, dan distribution. Setelah dia taken atau swap seluruh liquidity di sini, habisin seluruh liquidity di sini. Nah, ini swing yang di bawah ini atau manipulasinya dia menyentuh area PDRE ataupun area POI, bebas kalian, terserah kalian menggunakan metode apa. Setelah swap dan hit POI, dia lanjut ke atas. Nah, di saat perjalanan harga ini bergerak ke atas, dia ada sedikit koreksi di sini, yaitu koreksi by week ya, candlenya cuman hit week gitu kan. Dia ngefulfill FVG yang ditinggalkan di H1. Ngefulfill FVG yang ditinggalkan di H1. Coba kalau kita lihat di M30 ada apa? Sama aja sih. Lebih tepatnya di sini ada breaker ya. Tapi kurang low probability karena apa? Terlalu tinggi kalau kita entry di sini. Coba di 15. Nah, di 15 kita melihat ada support di sini. Sini ada support. Bang, kenapa lu menandain area FVG atau area support atau dan lain-lain ya? Karena itu memang dari poin POV dari gue pribadi guys. Gue nggak menjelaskan ini secara original karena SMT secara original biasanya dijelaskan melalui
ICT metode gitu kan. Ya tergantung dari kalian masing-masing, nyamannya kalian masing-masing seperti apa, dan di sini gua hanya menjelaskan basically tentang SMT. Jadi SMT bisa menjadikan menambah rules entry kita atau sebagai confluence kita tambahan gitu kan. Supaya entry kalian dan rules yang udah kalian tetapkan itu nambah probability-nya gitu loh. Jika kalian hanya menggunakan rules misal daily POI, terus ada change of character, ada lagi swap liquidity. Nah, di situ kalian juga bisa nambahin seandainya kalau ada SMT ya kalian tambahin tuh SMT 4 SMT gitu kan. Ya kalau nggak ada ya ini nggak wajib sih guys, nggak wajib. Cuman ini hanya sekedar knowledge atau pengetahuan supaya kalian bisa tahu, karena banyak juga dari orang-orang yang sudah menggunakan SMT dan expert dalam SMT gitu kan. Ya mungkin untuk video yang kali ini gua up selesai sampai di sini, dan apabila gua ada kesalahan dalam menjelaskan kalian bisa komen di kolom komentar, dan apabila kalian suka dengan video gua kalian bisa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share bagi teman-teman kalian yang membutuhkan agar gua semangat untuk selalu up video selanjutnya. Oke, gua Wak J, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.